Jumlah santunannya dengan berupa variasi barangnya kita tambah beberapa hal. Mungkin yang kemarin ada disepakati adalah susu dan buah, tapi itu masih opsional antara susu dan buah. Kemudian untuk yang di luar wilayah Duku Malang masih tetap poinnya seperti yang kemarin. Nanti kita coba untuk diskusikan untuk masalah sumber dananya, dan ada beberapa masukan barangkali dari teman-teman yang bisa nanti kita olah menjadi satu keputusan yang memang bisa untuk jadi kebaikan buat nanti kita jalan ke depannya. Maka barangkali ada dari teman-teman semua yang barangkali ada usulan, ada masukan untuk poin-poin hal yang berhubungan dengan cara kita untuk menarik donatur untuk bisa lebih banyak lagi, agar kita bisa lebih cepat untuk bisa berkembang untuk menyantuni mereka untuk ke arah yang lebih baik. Dan untuk hal pendidikan, saya kemarin juga nyoba untuk bicara dengan yang dari Darut Tauhid. Untuk yang dari Darut Tauhid itu udah ada beberapa ini yang bisa di free gratis untuk masuk ke pondok pesantren di Darut Tauhid. Itu hal yang pertama. Yang kedua, untuk yang udah jenjang SMA kemudian mau kuliah, itu nanti diarahkan ke UMC, dan itu ada porsinya sendiri untuk jadi free gratis. Itu nanti jadi poin-poin kita nanti yang bisa kita ikat itu. Jadi Universitas Muhammadiyah Cirebon yang ada di Meguk Pleret ada di situ. Kemarin kita udah ngobrol sama, kebetulan kalau di Darut Tauhidnya dia sebagai pemegang untuk santri putra. Kalau santri putrinya dipegang sama saudaranya, ada Ibu Ida dipegang untuk santri putri. Nah, nanti untuk masalah pendidikan untuk dua titik itu bisa nanti kita diskusikan untuk bisa jadi free untuk anak-anak yatim yang kita bina. Itu mulai gitu. Tingkat Jenjang SMA, SMP, SMP, SMA sama kuliah. Jenjang kuliah. Nanti ada porsinya berapa yang bisa diberikan, bisa digratiskan. Itu kita masih belum bicara lebih lanjut berapa porsinya, berapa ininya, kita belum ke arah sana. Jadi kita juga kan perlu data yang lebih dalam lagi tentang anak-anak yatim ini. Tingkatan yang kelas 6 ada berapa, yang kelas 3 SMP ada berapa, yang kelas 3 SMA ada berapa. Kemudian nanti kita ngobrolkan dengan mereka apakah ada keinginan untuk melanjutkan, atau ini kalau kita sih pengennya kan mereka melanjutkan dari SMP ke SMA, itu diusahakan untuk mondok di pondok pesantren yang di Darut Tauhid. Dan itu seperti SMP IT, masuk pagi sampai sore, sampai jam 4. Kemudian yang pengen juga nanti di asrama, disediakan di asrama, di Al-Islah di situ. Nanti staf pengajarnya ya generasinya setelahnya Bapak Elom ke bawah atau Bapak Abid ke bawah gitu loh ininya, yang pengajar-pengajarnya. Ya. Nah, itu kita udah diskusikan itu, dan nanti insya Allah sih malam minggu depan saya kesana lagi untuk bisa berdiskusi lagi. Kalau hari-hari ini ke depan dia agak sibuk, jadi insya Allah malam minggu depan dianya ada waktu kosong untuk bisa kita ngobrol agak lama. Karena kemarin ngobrol tuh hanya sekitar 45 menit, hampir 1 jaman lah saya bisa ngobrol. Lokasi di situ tuh? Di Bobos pesantren di situ. Lokasinya di situ di Bobos pesantren. Dan alhamdulillah yang Darut Tauhid ini, DT ini alumnusnya lumayan punya bekal dan sangat bagus ke depannya. Itu saja. Mangga dari teman-teman barangkali ada usulan atau ada masukan yang lebih baik, nanti coba kita tampung untuk kita diskusikan bersama. Mangga dari teman-teman. Ya. Wajib. Pripun? Home.
Bapak Mimin. Kalau masukan ini sih ya, kalau masuk proyek di rumah-rumah tuh kan pertama tempat itu kalau bisa jangan mengatasnamakan paguyuban dulu. Betul. Kalau itu takutnya seperti yang kemarin tuh, jadi kita mengatasnamakan RT. Kalau Iya. RT kan dalam naungan desa Benar. itu untuk yang di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Berarti itu payung hukum masih udah Kita belum punya payung hukum. lagi proses dah. Iya, kita kan itu nggak boleh dari rumah-rumah gitu, kecuali mereka itu punya sendiri. Nah kalau kita nyediain gitu, Iya kan benar. mau tidak mau harus ngisi, walaupun seikhlasnya juga. Iya. Nah itu belum diperbolehkan. Iya. Ya, sebenarnya sih nggak elegan juga seperti itu ya Om ya. Istilahnya setidaknya kita kan setengah memaksa lah istilahnya kita memberi katakanlah celengan atau kayak gitu kan. Sebenarnya sih dari mulut ke mulut aja kita sebenarnya warga kita sendiri udah paham gitu tuh dan udah pada tahu. Cuman kan hatinya tergerak atau tidaknya kan tergantung mereka gitu loh. Iya. Jadi kalau apalagi kita seolah-olah kita nih memerlukan atau ini kan mereka gitu, padahal kita insya Allah bisa sendiri gitu tuh Bang Mimin ya. Tuh begitu. Ya kalau saran saya sih yang kemarin yang istilahnya pengumpulan dana itu lebih baik kita founder-founder di sini nih Om. Istilahnya kita lari ke kenalan-kenalan kita dulu gitu tuh. Iya. Karena saya yakin sih sebenarnya kalau di sini tuh mereka udah pada dengar, udah pada tahu gitu. Jadi itu tergantung niat kita, niat masyarakat lah, bukan niat kita ya. Kalau kita mau udah benar-benar niat gitu ya, Mimin ya. Seperti itu. Kalau untuk masalah pengumpulan dana itu tuh. Nah kalau untuk di toko atau di Pending warung dulu. atau di tempat umum lah istilahnya itu nggak masalah. Cuman kan istilahnya ya bener kata Mimin tadi. Harus ada payung Karena hukum. kita kan memang belum punya Payung hukum. badan hukum Iya. gitu. Jadi saya rasa Dipending dulu. ditahan dulu gitu Iya. tuh. Nanti setelah kita jadi resmi atau istilahnya sudah berbadan hukum, nggak masalah lah kita istilahnya mau kemana pun kita sudah ada Jadi, iya. badan hukumnya Kita nggak seperti itu. berbenturan sama hukum. Benar. Dan istilahnya alhamdulillah kan selama ini kan kita kan ya walaupun ada min plus kan kita kan tercover lah. Tetap Untuk berjalan. satu wilayah Duku Puntang ini walaupun dengan seadanya dulu ya Bang Mimin ya. Nah kita kan punya konsep-konsep ke depan kan seperti apa kan ya kita bicarakan lagi gitu loh Bang Mimin. Misalkan kayak Om Maaf tadi bilang untuk anak pendidikan, yang pendidikan apa ya walaupun katakanlah mereka ada beasiswa, ada apa namanya asrama, ya mereka juga tetap memerlukan biaya gitu kan Om. Nah, itu yang kita pikirkan kan, bukan cuma nih kamu ada wadahnya, nih kamu ada tempatnya, kita nggak bimbing sampai ke sana pun kita nggak bakal bisa gitu loh. Nah itu yang kita perlu perlu dibenahin dan itu caranya seperti apa, pemecahannya seperti apa, harus seperti itu gitu. Ya kalau memang istilahnya kemarin dengan berjalan ini sih door to door dulu ya Pak RT ya. Iya. Dalam arti door to door, oh iya nih ya kayak mikir kemarin tuh Pak RT, siapa lagi Ki, siapa lagi gitu tuh Mami nih. Tuh gitu. Dengan istilahnya oh iya nih orang ini nih kayaknya kredibilitasnya bisa nih untuk kita ini kan. Dan alhamdulillah saya pun kemarin udah mikir walaupun sambil jalan ya maksudnya sambil kerja oh ya orang ini alhamdulillah kemarin udah ada 4 orang Om yang udah kepikiran saya nih. Iya. Dan kemarin udah ngobrol, saya udah 2 orang udah ngobrol langsung, oke siap gitu, entah itu berapapun saya nggak maksa lah istilahnya Iya. gitu kan, seikhlasnya seridonya gitu kan, karena saya juga nggak memaksakan mereka harus ikut dan itu, tapi pas saya ngobrolkan mereka antusias gitu tuh, oh ya udah siap nggak apa-apa nanti tinggal ngabarin aja seperti apa, oh ya udah siap gitu. Kalau dari yang obrolan kemarin itu dari hasil nanti apa itu namanya prelek atau kaleng itu dari RT 4 terkumpul misalkan dalam 1 bulan itu 1 juta. Nah maka kas RT ini diambil 500 dan 500-nya ini dialokasikan untuk orang sakit meninggal gitu. Nah kemarin sudah dibicarakan untuk yang meninggal ini anggarannya kurang lebih antara 500 ribuan, kemudian yang sakitnya sekitar 200 ribuan, 300 ribuan, 200 sampai 300 ribu. Nah itu jadi nanti
500.000 ini digunakan untuk pembelian kain kafan, terus Apa? papan aqua ya, aqua kayak gitu. Nah, ini nanti kita alokasikan ke sana, Ya. ambilnya dari situ. Nah, kas RT ini utuh. Kas RT ini utuh, tidak digunakan untuk apa-apa, hanya untuk tandon sampai nanti menjelang bulan puasa atau Lebaran. Gitu. Nah, kas RT ini ada berapa? Maka kemudian satu bagian itu menjadi haknya RT sebagai pengelola itu, haknya RT itu sendiri, untuk Bapak RT-nya itu sendiri. Kemudian yang 9 bagiannya ini dialokasikan buat masyarakat, buat pemberian sembako, buat yatim, duafa, terus yang kurang-kurang mampu segala macem yang kayak gitu. Pokoknya intinya sembako lah, pemberian sembako untuk kembali ke masyarakat itu sendiri, gitu. Jadi RT 4 cukupnya semua bisa tercover semua, kemudian masih ada lebih, maka lebihnya itu akan tetap jadi kas sendiri. RT 2 kurang, maka ada subsidi lah dari yang RT yang ada kelebihan itu, tapi dengan porsi yang sama. Beras berapa kilo, minyak berapa kilo, Indomie, telur, susu kayak gitunya, itu nanti dikeluarkannya tahunan kalau kas RT. Nah, adapun di tengah jalan misalkan ada yang perlu untuk dibiayai untuk dikeluarkan gitu, itu kalau paguyuban masih bisa membiayai itu, masih ada ini, maka paguyuban tetap yang akan dikeluarkan, tetap dari paguyuban, tidak dari kas RT. Karena kas RT itu murni utuh hanya untuk nanti pembelian sembako di akhir tahun. Jadi serentak dari mulai RT 1 sampai RT 4 ini pembagiannya sekaligus. Nah itu kan berarti kan konteksnya kita di luar paguyuban. Ya, itu karena arahnya ke sosialnya itu. Ya. Kemudian ada keterkaitan antara RT sebagai koordinator dengan paguyuban. Jadi rasa memiliki antara RT dengan paguyuban ini akan terikat. Ya. Pertama kan kita perlunya kan itu dulu. Kita mengikatkan antara hubungan antara warga dengan paguyuban, antara RT dengan warganya, ataupun dengan antara warga satu dengan warga yang lain. Karena kita pengen mupuk persatuannya lagi. Karena kita perlunya sekarang ini kan udah mulai agak tercerai berai gitu. Sekarang nih agak ngelihat tetangga nggak makan pun kita udah nggak peduli gitu. Kita udah agak jauh gitu. Nah, kita pengennya mereka tuh akan saling melihat, saling silaturahmi apa segala macam. Jadi tengok kanan, tengok kiri apa segala macam itu lebih kuat untuk ikatan itunya. Jadi ketika kita memerlukan sesuatu itu hanya dengan sekedar ucapan saja mereka udah langsung bersama-sama, ayo bareng guyub lagi. Itu yang kita perlukan. Karena sekarang nih adanya udah mulai saling curiga dan saling ketika ada sesuatu yang muncul, yang ini udah di belakang nih udah ngejelek-jelekin, udah mulai timbul hal-hal seperti itu. Nah, kita pengen supaya tidak ada itu, mereka hanya berpikirnya tentang yang positifnya saja. Benar. Yang negatifnya coba dihilangkan dulu gitu, fokuslah dengan hal-hal yang positif. Nah, itu kita pengennya diguyubkan di situnya. Jadi maksudnya pengen mengangkat, tetapi kalau untuk anak yatim pendanaannya itu tetap dari yang yang awal. sudah ada. Iya, yang berarti kan istilahnya tidak bisa digabungkan antara tadi yang tadi celengan itu sama kita pendanaan untuk Jadi itu tadi ada donatur. dua ini nantinya dua kas. Nanti ada 2 kas. Iya. Nah, jadi yang satu namanya nanti tetap dengan pagar Uma, yang satu nih FKPD, Forum Komunikasi Masyarakat Duku Malang atau Duku Bintang lah kayak gitu. Nah, yang ini dulu udah pernah ada. Ini nih udah pernah berjalan. Kemudian hancur, tenggelam. Nah, kita coba pengen munculkan lagi kesetiakawanan atau istilahnya rasa solidaritas ini kita akan munculkan lagi. Walaupun di sini pasti nanti akan ada trauma. Iya, pasti, Gitu. pasti. Karena pernah tenggelam Kalau pasti ada bisa trauma. namanya jangan sama.
Nggak Kalau apa-apa, dulu nanti kan bisa. FKPD, Forum Komunikasi Pemuda Duku Malang. Mm-mm. Tuh, udah berjalan udah bagus. Sarannya sekarang apa? PDIP. Nah, itu mana dipikirkan lagi. Warga. Ya udah berarti istilahnya kan seperti itu. Jadi kan kita kalau kita di sini gitu ya, oke lah di sini kan ada beberapa RT lah istilahnya. Kita di sini kan tadi fokusnya itu kan kita mencari support untuk Pendanaan. pengirimannya kita dulu. Jadi kalau istilahnya ada konteks seperti itu sebenarnya sih bukan konteks dari kita ya Om ya, Betul. sebenarnya kan gitu. Cuman nggak masalah kalau kita bahas di sini nggak apa-apa karena di sini juga ada beberapa Iya. ada RT gitu kan. Maksudnya tetap dalam naungan paguyuban. Jadi intinya kang mau hitungannya keplara, itu kang bertanggung jawab tidak ada ini paguyuban. Kayak ada kematian, sakit, apa itu ditangani paguyuban. Biasanya yang tiap RT. Maunya kan tiap Tiap RT. Itu masalah. Iya, RT masing-masing. Tadi kan silakan kalau kemarin kan RT 4 nggak bisa melangkah ke untuk RT 2 atau Iya. RT 1. Iya. Nah, maksudnya Sekarang itu. iya paham. Jadi Menyatukan. intinya ku kira-kira disamakan lah. Semama ada orang kematian, rata biayanya. Padahal lah istilahnya. Lamun beli di makanan kan istilahnya kok apa kayak Renggang. iya gini makanan Kesenjangan sosial nanti ya sebetulnya. Mm-mm. Ya nggak masalah kalau itu sih istilahnya kan untuk apa ya membangkitkan rasa memiliki lagi lah. Iya. Nggak apa-apa bagus. Jadi istilahnya di sini ada yang namanya Paguyuban Duku Malang dan RT pun istilahnya sudah pada siap membantu seperti itu, nggak apa-apa. Tapi untuk istilahnya kalau produk tersebut di ini kan ke Paguyuban, saya rasa nggak setuju gitu tuh Om. Sayanya tuh Om. Kalau ke Mending terus terang gitu. kalau ke paguyuban sih tidak. Nah, Kalau itu. ke paguyuban ke anak yatimnya tidak. Kalau anak yatim ini sendiri. Nah, dia, itu. dia berdiri sendiri. Benar, benar, Tidak benar. Jadi, kita gabungkan. Cara cewek. Iya, Cuma- yang masalah nanti kan istilahnya kita kan yang namanya Paguyuban kan menaungi bukan anak yatim saja, berarti kan Iya. kita kan sekarang sudah merambah ke istilahnya warga. Kita kan Gitu. punya 4 poin Mm-mm. di paguyuban tuh, visi dan misinya kita di paguyuban itu. Pertama itu anak yatim khususnya, Mm-mm. kedua tentang pendidikan, Benar. ketiga tentang kesehatan, keempat sosial. Sosial. Nah, kita nih melangkah ke yang ini dulu. Ke sosial Ke dulu. sosial Nah, dulu. iya, benar. Biar dari yang anak yatim ini kemudian ke sosial, kemudian nanti baru ke pendidikan, kemudian baru nanti terakhir kesehatan. Nah, kalau kesehatan udah coba kita uji kemarin gitu kan ya, udah diuji walaupun cuma satu kasus gitu Iya. kan. Ininya kita udah ya, coba ini. Nah, kemudian yang pendidikan pun sekarang kita udah mulai berjalan gitu kan, Iya. pembayaran SPP, sekolah, tes apa untuk anak-anak yatim ini kita udah mulai berjalan juga. Nah, tinggal yang sosial ini yang mau kita coba tonjolkan kembali yang sosialnya ini. Karena kalau kita menunggu dari apapun itu dari desa ataupun dari sisi penggerak mungkin agak lama, Iya. gitu kan. Tapi ketika kita memang punya kemauan untuk bisa berjalan di sisi sosial itu dan masyarakat menerima manfaatnya lebih besar, kenapa nggak kita coba untuk jalankan itu? Itu yang poin pertama. Yang waktu gini ki anak kematian ki akeh cemburu sosial maksud cemburu sosial ayo RT papa sih full skala-skala ini beli loh kita kepengen kira-kira rata seduku puncak seduku Malang Syukur-syukur seduku pundang. ya amin Harus itu. nah, minimal seduku Malang dulu kita Artinya, sodako itu jadi jalan rezekinya orang itu kan gitu. terus sampai merambat ke RT rolas ku donatur sih itu doang ya kita jangan bosan-bosan berdoa Coba kita nyari yang ikhlas. Jadi kita ngasih anak-anak tuh benar-benar bersih.
misalnya beli tali tenda leres itu tuh udah kita kasihin ke anak yatim. Kita pengennya ngasih anak yatim tuh benar-benar bersih. Nggak ada yang makruhnya. Iya. Nggak ada yang makruh, bener. Kalau lagi haram makruh aja nggak Pengennya masuk. jangan sampai Jadi kesimpulannya gimana? maksudnya gitu, tujuan mulia jangan dikasih yang kotor. Betul, 100. Jadi poinnya berarti yang ini yang masalah celengan ini Itu kita pending, Pending dulu. sampai nanti kita udah punya badan hukum. siap. Ya, nanti coba yang pembentukan badan hukum ini nanti coba kita sosialisasikan perlu anggaran berapa biayanya. Pak Yu RT khususnya Duku Malang ki bersatu. Betul. Bisa bersatu ya kanggo mengenen tujuannya. Untuk kebersamaan lah. Kalau bersamaan tadi beli saling Sendiri-sendiri. Cemburu sosial. Cemburu sosial. sosial merata. Pengen kita. Ya karuan ai wis barang belum mampu ya wis kadang dikasih tetep sesuai target ning kematian wong sakit Iya, tetep berjalan. cuman tadi pertama kan belum dijelaskan. Jadi kesimpulannya makan gorengan dulu ya. Mangga.